Udah banyak nih bocil-bocil ngirimin apa konspirasi. Terus juga di Gibran juga naik tuh konten kan. Background lu sama backgroundnya Pak Gun sama. Lu mau ngelak kayak gimana lagi Pak Fayat? Ada pegerangan tuh. Lu juga di beberapa konten lu terakhir juga bikin konten tentang aura. Terus lu juga lagi di GH Aura. Terus juga lu begini-gini maksudnya aura, bukan aura fire tapi aura Fayat. Apa tuh maksud lu? Mocking apa lagi tuh kayak gitu tuh? Ada yang ngomong juga, ini mah udah tinggal nunggu di announce gitu. Itu. Kalau simpelnya gini, Ji. Alright, hey guys, welcome. Balik lagi bersama gue Aji Spen di Sokin. So, yap. Waduh, so good to be back. Di samping gue sudah ada sesosok manusia dewasa yang sangat-sangat lagi diomongin nih di mana-mana nih. Sampai gue kan kemarin juga sempat mental dalam artian sempat sibuk masing-masing. Yang ini nggak kelihatan, gue juga sempat nggak kelihatan juga di YouTube ya kan. Lu nggak kelihatan kemana pergi Pak Fayat? Lu nggak kelihatan, lu nih meninggalkan banyak sekali banyak sekali tanda tanya dan juga isu-isu yang beredar nih Pak Fayat. Lu tapi sebelumnya lu baik-baik aja kan? Alhamdulillah, gue sempat depresi sih, Ji. Depresi. Kenapa depresi? Ya transisi lah, dari begitu aktif, begitu kompetitif, terus masuk ke fase pensiun tuh memang aneh banget, coy. Alah, lu kena mental lo. Kena mental gimana sih gue? Lu kena mental kan? Apa? Kan bocil-bocil kan pada ngehujat-hujat kan. Lu ini kan apa #11 gitu. Kena mental lo. Yaelah. Aduh, mana ada gue kena mental cuman gara-gara begituan. Gue malah menikmati itu, cuy. Cuman gue kayak gimana ya? Bakalan baik-baik aja gak sih setelah gue memutuskan untuk pensiun gitu. Itu aja gue kepikiran dan gue sampai muting saat apa? Enggak. Jadinya gini, lu tuh beneran pensiun? Enggak gini. Sekarang gini dah. Kan di postingannya DG sendiri kan lu sebenarnya konteksnya tuh retired, ya kan? Artinya pensiun. Yeah. Yang bener lu retired apa pensiun apa farewell? Retired as a coach of DG Esports. Oke. Itu satu centang lagi. Ya itu, Satu itu centang lagi yang dari belum gua dapat adalah kalau memang lu pensiun, ya kan? Ini lu sekarang ada di mana? Tinggal di mana? Karena gua nggak melihat background belakang lu tuh, itu ruangan lu tuh kayak tempat DG. Itu bukan tempat di DG. Itu di mana? Iya, memang udah bukan di DG kan udah official nggak di DG. Jadi gua ngontrak sendiri, bikin studio sendiri. Masa lu bikin studio sendiri apa lu bikin studio yang menyerupai studio atau GH orang? Kagak. Tapi serius, ini buat sekalian nih Ji ya. Gue lupa kasih tahu nih. Gue mau bakalan ngundang kalian buat syukuran dah tempat studio kecil-kecilan gue. Oh ya? Jadi lu punya studio kecil-kecilan. Mudah-mudahan sebelum akhir ini sebelum Lebaran lah itu kita syukuran kecil-kecilan lah. Oke. Mantap dong lu, berarti lu udah tajir banget dong, udah punya studio sendiri dong. Kagak. Oh ya? Itu hasil yang kemarin-kemarin aja. Maksudnya cuman ya masa iya gue pensiun gak ngapa-ngapain kan, ya harus tetap produktif lah. Makanya lu udah sering lihat gue ngegas lagi kan depan kamera, nabok kamera. Nah ini juga pengen gue tanya ini kan sebenarnya di saat yang bersamaan gue juga jadi bingung, karena di saat yang bersamaan itu lo lagi diomonginnya ramainya itu adalah lo kan ke Aura gitu kan. Banyak juga isu-isu tuh dari zaman terakhir kemarin kita ngobrol itu pas lagi on season. Udah banyak juga gitu tis atau spoilernya, kayak Mas Bram aja waktu itu punya jersey depannya F gitu kan namanya. Walaupun itu namanya dia juga Foxy anjing. Nah, tapi lu nyikapinnya gimana? Apa emang lu bener mau ke arah sana, ke arah Aura? Apa lu sumpah dah, gue udah gak mau nih digocek lagi nih sama yang namanya Pak Fayat gitu kan. Karena udah banyak nih bocil-bocil ngirimin konspirasi. Terus juga di Gibran juga naik tuh konten kan. Background lu sama backgroundnya Pak Gun sama. Lu mau ngelak kayak gimana lagi Pak Fayat? Iya mengelak lah. Masa enggak?
Masa enggak? Iya. Mengelak gak ya kan? Aduh. Ya, saya belum bisa apa ya? Lu kalau bercermin di scene kompetitif yang sebelah PUBG itu kan ditanya, apakah ada kemungkinan Zuxi, Luxi dan juga Ryzen berpisah? Kan Zuxi bilang jawab, ya apapun itu tetap ada kemungkinan lah. Tapi kembali ke diri masing-masing, siap nggak untuk bermain terpisah? Sama, apakah pensiun itu bisa jadi lu akan ada di e-sports yang lain lagi nanti? Ya gue jawab aja, ya semua kemungkinan itu bisa terjadi, tergantung dari penawarannya. Oh iya, berarti kalau ini suara lu masih sama berarti sama yang terakhir kita ngobrol kan? Kayak Iya, tergantungnya itu masih sama berarti, tergantung penawarannya. Dan iya, berarti kalau ngomong penawaran, sebenarnya lu di DG ini lebih ke arah lu nggak dapat penawaran yang lu harapkan, makanya lu memutuskan pensiun, atau bersama DG, I think I'm enough with this gitu. Lo dari iya. lu. Kalau gue seperti itu, mungkin gue orangnya terlalu ambisius ya. Misalnya, Ambisius begini. Jadi mungkin culture dari setiap perusahaan kan beda-beda. benar. Sedangkan gue orang yang mungkin menurut gue orang yang sangat-sangat agresif dan juga dinamis gitu. Jadi gue butuh ritme yang sama di tempat gue bekerja. Nah sedangkan DG Esports kan adalah sebuah e-sport yang juga punya culture sendiri dong, yang Benar. mungkin tidak cocok dengan apa ya, akselerasi yang gue harapkan gitu. Jadi itu dia. Jadi mungkin gue rasa sudah cukup, ya kan, sudah cukup. Ditambah juga ya DG sudah berjasa besar gitu sebagai satu-satunya e-sports yang menerima gue setelah gue sempat vakum juga, ya kan. Iya, iya. Ya meskipun perantaranya lewat Bang Ledda ya. Jadi gua juga comeback karena permintaan Bang Ledda Hyper waktu itu. Thank you Bang Ledda. Oh iya benar. Intinya adalah gua rasa udah cukup ya, cukup, dan mungkin sudah waktu yang tepat juga. Meskipun yang bikin gua penasaran adalah endingnya gitu. Gue kan berharap kemarin ending gue itu ada di 3 besar atau bisa sampai wakil Indonesia. Tapi ternyata 1+1 gitu. Jadi ini yang mungkin salah satu alasan kemungkinan besar pertanyaan lu tadi, gue bakalan nggak jadi retire dan bisa balik kompetitif. Masih ada yang mengganjal. Nah, sekarang berarti kalau lu berbicara akselerasi yang lu ekspektasikan tidak eh, ada di DG, berarti sebenarnya lu ekspektasi lu kan tinggi berarti sama DG, ya kan? Tapi Iya, kalau betul. ngomongin lu mundur, itu dari DG-nya lebih ke arah ya udah merelakan lu mundur, atau sebenarnya dari DG ada penawaran untuk negosiasi untuk menahan lu? Hmm, Karena kan lu tadi sempat ngomong kayak ya gue mah tergantung next siapa yang bakal nawarin gue, penawarannya bakal kayak gimana gitu. Emangnya dari DG sendiri nggak ada penawaran kah sampai lu ya udah dilepas aja, atau kayak lu mau udahan enough aja gitu? ya Ya. karena gue udah asking permission sejak pertengahan musim liga, asking permission for retirement. Bahkan gue sudah mengajukan calon suksesor. Itu gue sendiri yang udah mengajukan itu gitu ke DG dan ke pihak termasuk ke GM dan juga langsung bahkan sampai ke CEO, ya kan? Nah, tentu itu yang akan menjadi record mereka, yang akan menjadi apa ya, yang mungkin sudah dibahas sampai ke jajaran paling atas. Nah, ketika masuk ke waktunya, yang ada adalah ya mereka sudah berpikir bahwa gue benar-benar retirement dan mungkin akan melanjutkan kontrak sebagai talent gitu. Itu yang sudah dalam wacana pemikiran perusahaan tempat saya sebelumnya. Jadi seperti itu. Jadi bukan kesalahan karena apa-apa ya. Jadi memang lebih ke gua memang udah asking permission di pertengahan musim dan sudah di approve dan terjadilah di pas musim ini berakhir. Oh, oh, oke. Gua ngerti arahnya kemana. Jadi, ya tapi tetep dong. Pada akhirnya karena itu udah digodok sebelumnya, ya kan berarti jatuhnya dari DG-nya sendiri with or without
dengan atau tanpa dia melihat apa yang udah mereka ini dong, mereka lalui dong. Kayak ya artinya pertanyaan gue masih sama, nggak ada pertimbangan kah gitu. Walaupun lu emang mintanya udah dari jauh-jauh hari, tapi kalau ibaratnya sebagai manajemen ternyata melihat ada impact yang cukup positif gitu, kenapa tidak dipertimbangkan gitu. Gue lebih ke arah sana sih. Kalau gue jadi DG, kalau tim gue udah kuat tanpa perlu coach lagi, kenapa enggak? Anjas. Ini lo sarkas apa gimana nih? Kagak. Kalau gua lumayan kan, menggaji gua mungkin tinggi banget loh. Gitu. Iya kan? Lumayan kalau itu buat player ya kan, atau buat apa kan Oh iya benar. lumayan. Benar. Gak salah lo. Gue tidak sarkas dan tidak diskredit dia. No. Kita berbicara tentang efisiensi. Oke. Daripada kayak ya seperti yang lo bilang, misalnya gini. Player-player gue udah kuat nih, terus kayak mereka udah tahu how to, dan kebetulan juga coachnya sendiri mempunyai keinginan untuk stop gitu kan. Dari tengah season lu udah coba mediasi itu ke atas gitu kan, dan atas akhirnya oh ya udah gitu, karena kebetulan anak-anaknya juga udah bisa dilepas, bisa gitu kan, mungkin pikiran mereka begitu kan, makanya jadinya ya udah di ACC gitu. Ya. Nah, ini pertanyaan gue selanjutnya. Tapi apakah benar teman-teman atau bocil-bocil DG lo ini bisa dilepas? Bisa dilepas. Bisa banget coy. Itu kurang lebih kan gue 1,5 musim tuh dengan mereka. Benar. Sebenarnya gue pengen ini tolong dicatat ya. Jangan di-cut nih ya. Iya, jangan sampai salah paham. Benar. Jadi gue pernah bikin statement. Gue nggak ngapa-ngapain. Gue cuma menemani mereka menuju ke titik terbaiknya. Gua pernah dengar ini. Oke. Iya kan, menemani loh, bukan mengarahkan, bukan directing, no. Dengan cara gua yang mungkin tidak disadari. Karena kan doing something kan tidak harus seperti lu harus punya power, lu harus berteriak, lu harus ngapa-ngapain, no. Jadi ada hal-hal yang tidak disadari yang mungkin terjadi. Pertama, gua assemble. Jadi gue punya kemampuan untuk mengisi puzzle-puzzle yang hilang, apa sih bahasa Missing Inggrisnya? puzzle, yes. Missing puzzle. Jadi misalnya atribut pemain yang ada itu seperti ini. Maka missing puzzle-nya adalah gue narik pemain yang seperti ini untuk melengkapi itu. Nah, ngerti. kenapa gue merasa gue mengeluarkan statement gue nggak ngapa-ngapain? Karena memang gue itu hampir nggak ngapa-ngapain. Gue cuman merangkai apa yang sudah terbentuk sebelumnya, gitu. Dan So, ini lu menganggap lu kayak gaji buta gitu? Lu lebih ke arah sana apa enggak? kagak juga, coy. Enggak, karena tetap... takutnya yang nonton jadi nggak ngerti, Pak Fayat. Lu jangan ngomong gamblang begitu juga. Kalau gue sih nggak mungkin mengiyakan omongan lu yang lu nggak ngapa-ngapain, karena gue tahu lu di GH kayak gimana, anjing. Iya, maksudnya tidak apa ya? Intinya begini, membuat mereka ke titik terbaik mereka itu tidak begitu sulit gitu. Tidak seperti memulai dari nol, karena mereka sudah punya basic masing-masing dari gitu tempat dong. mereka masing-masing. Kemudian gue tarik, gue rangkaikan dengan pola yang cocok dengan semua atribut pemain tersebut. Nah, kalau perubahannya kurang dari 40%, artinya misalnya kalau harus ada perubahan pemain di mereka, kurang dari 40%, tim itu akan baik-baik saja, seperti itu. Apalagi kalau mereka dapat pemain dengan atribut yang lebih bagus lagi. Oh, ngomongin soal player atribut bagus nih, Pak Fayat. Iya. Aduh. Ini kan off season nih, ya kan? Banyak juga tim yang terguncang gitu kan, entah itu masalah internal, finansial dan sebagainya yang tidak perlu kita bahas. Menurut lo sendiri, ya kan? Itu kriteria player yang tadi lo sebutin tuh boleh disebut gak sih siapa-siapa aja yang lo lihat saat ini? Paling tidak ini penilaian subjektif kita gitu. Nama siapa aja yang menurut lo cukup potensial? Cukup potensial apa nih? Ya untuk mengisi puzzle-puzzle yang ada di tim-tim sekarang yang lagi goyang dong. Ya beberapa nama lah. Misalnya tim apa dulu? Misalnya tim apa? Anjir, gue benci banget nih pakai template kosakata yang kayak gini. Misalnya tim apa? Ya udah menurut lo aja nih. Pertanyaan gue simpel. Pertanyaan gue tuh
player, pertanyaan gue tuh dengan keadaan yang lagi kayak gini, terus juga ada tim-tim yang beberapa ngelepas playernya, iya kan? Itu nama-nama yang ada dan yang lagi diisukan dilepas atau lagi nggak terikat sama siapapun, yang mempunyai potensial cocok di tim mana aja tuh siapa menurut lo? Apa perlu nih kita obrolin bareng nih nanti sama dia nih? Betul, perlu. Tapi setahu gue ya sampai detik terakhir itu masih ada harganya, coy. Itu Oh di ya? angka sekian, iya. Di angka berapa digit? 150. Oh. Oh. Yoi, Gila. fantastiko ya nilai-nilai transfer. Dan Gila. konon ada e-sports yang menyanggup itu karena gagal dapat yang satu, Emang yang satu yang mana? yang harga 240. Jadi kalau nggak salah ya e-sports itu gagal dan akhirnya aimingnya ke itu yang 150. Ya. Oh, gue inget lagi, ya ampun anjing, kenapa gue kayak baru kayak nggak punya preparation. Nah, nih. Jadi gini, gue kemarin juga dapat info nih, desas-desus dari apa netizen Free Fire gitu kan, di DM gue pada ngasih screenshot. Bang, ini bang, Aura kayaknya roster baru bang. Nih ada Adam, ada Amek, ada siapa, ada Guns. Nah dari Adam dulu nih, karena Adam juga ada di thumbnail lo. Itu ada pergerangan tuh. Lu juga di beberapa konten lu terakhir juga bikin konten tentang Aura, terus lu juga lagi di GH Aura, terus juga lu begini-gini, maksudnya Aura bukan Aura Fire tapi Aura Fire. Apa tuh maksud lu? Mocking apa lagi tuh kayak gitu tuh? Nyari AdSense, Ji, ampun Ji, lu paham kan? Iya, Konten iya, gue iya. kurang banget bulan ini, jadi di akhir bulan gue ngejar. Jadi ya kalau misalnya banyak yang ke-trigger dramanya sih alhamdulillah, ya kan. Tapi memang nggak sedikit yang bersahut-sahutan bahwa real. Iya, nih Gitu ini kan. gimana nih? Oke, kita runut satu-satu. Berarti yang pertama, lu lagi akhir-akhir ini lagi di GH Aura, itu sebenarnya ada apa? Emang ada intensi lu bakalan di Aura atau gimana? Karena ada yang ngomong juga, ini mah udah tinggal nunggu di announce gitu. Itu. Kalau simpelnya gini, Ji, Heeh. gua kan statusnya kan retirement, dan tadi Oke. kembali lagi nih bahwa tidak menutup kemungkinan, ya kan, tidak menutup kemungkinan. Tapi gua sangat menikmati fase gue yang sekarang itu aja sih. Dan dari intinya gua pengen apa ya, pengen bisa bebas gitu buat ngebahas apapun, termasuk soal-soal ini pemain-pemain. Makanya tadi gue enak banget dibahas-bahas tentang bursa transfer, Iya, berdasarkan yang gue tahu, Iya, berdasarkan yang Iya. Nah, jadi ngomongin gitu. Terus. apalagi soal Adam yang ada di thumbnail. Ya karena setahu gua Adam memang masuk radar dari Aura Esports, setahu gua. Oke, lu tahu dari mana nih sebelumnya? Maksudnya lu tahu dari sisinya si Aura atau lu tahu dari sisinya si Rasugo? Dari Rosugo tentunya. Karena kan gua masih dalam grup WhatsApp guild community tersebut. Kan ada beberapa tipikal assembling team yang benar-benar dari nol sama-sama tapi butuh waktu, atau bisa akselerasi dengan mengumpulkan orang-orang yang berpengalaman seperti itu. Ya kan, mulai jadi jam terbang, mental, pengalaman, sampai mungkin visi. Jadi ada satu kesamaan dari pemain-pemain yang kita sebut tadi adalah sama-sama belum pernah pegang piala. Jadi Ya, untuk menanggapi isu ini, ya kan, untuk menanggapi isu ini gimana nih? Masa iya pemain-pemain yang belum pegang piala dilatih sama coach yang belum pegang piala? Kan aneh. Loh. Ntar kalau tiba-tiba announce gimana nih? Ya kan semua hal masih bisa mungkin terjadi. Oke, Kembali ke pasal pertama. Tapi berarti aneh dong kalau lu nge-coach tim yang juga pengen juara tapi lu nya juga belum juara. Ya aneh emang. Sementara kita tahu di Aura sendiri rosternya juga ada lagi gitu, bukan mereka doang gitu, bukan cuman Amek sama Guns. Ada Deadly, ada Piu, ada Father, dan juga bahkan ada Kavela gitu yang sebenarnya. Nah, itu untuk 4 nama ini lu kira-kira tahu gak sih? Atau ada yang bisa lu
bagi tahu nggak sih? Karena kan kemarin lu nongkrong atau mampir ke GH Aura tuh. Ya, betul. Kalau gua mungkin pada sebatas asumsi ya, sebatas asumsi aja nih. Aura bertabur pemain depan gitu. Jadi tentu akan Lagi-lagi. ada, iya. Jadi akan ada yang berarti akan ada yang tersingkir karena maksimal roster adalah 6 kan? Benar. Minimum roster adalah 5. Kecuali ada peraturan jadi 8 ya mungkin tidak ada yang tergeser. Tapi kasihan coachnya lah pasti pusing nanti tuh mikir bagaimana memainkan pemain sebanyak itu. Jadi kemungkinan besar asumsi gua adalah mungkin memang dari season kemarin sudah masuk perencanaan untuk tidak dalam line up utama untuk liga di season ini. Mungkin. Ini asumsi sekali lagi. Asumsi berarti ya, ini asumsi. Jadi tolong yang nyimak juga jangan jadi lu apa aja Pak Fayat ngomong lu dengerin lu telan mentah-mentah gitu ya. Walaupun emang isu lagi rame ya kan, banyak yang goreng-goreng, tapi paling tidak ini udah ada omongan langsung nih dari Bapak Fayat gitu yang bisa kita jadikan acuan gitu, walaupun masih asumsi gitu kan. Nah, ngomongin tadi kan ada player yang harganya 240, ada player yang harganya 150. Itu kan lu juga dulu heboh tuh. Lu pengen bawa anak ini, pengen apa, paling tidak nanti kelar season bisa dijemput sama Evos ya kan. Terus juga ada isu juga lu pengen bawa Abax dan bocil-bocil ini kemanapun lu berlabuh selanjutnya gitu. Nah, itu gimana tuh kira-kira dari lu sendiri sebelum gua kasih pertanyaan selanjutnya? Oke, kalau misalnya nih, kita bicara normal-normal kan. Gua kalau misalnya memang masih pengen ada di scene kompetitif, wajar dong kalau gua pengen ngajak orang yang paling konsisten selama gua bekerja sama dengan orang tersebut. Betul. Ya kan, yang paling besar effortnya itu gue rasa manusiawi coy. Iya nggak sih? Manusiawi kan. Jadi kalau misalnya memang itu benar bahwa gue misalnya bakalan kemana terus mau ngajak Abang semua, wajar-wajar aja. Benar, wajar. Asal sesuai prosedur kan. Sesuai Iya prosedur, benar. Iya, kalau ada buyout harus buyout, kalau ada apa harus apa gitu. Jangan diam-diam dan sebagainya. Dan itu bukan tipikal gue banget. Emang ada yang diem-diem? Oh, banyak. Nah, tapi nah itu omongan lu masih ada yang mau lu tambahin nggak? Karena gue pengen nanya pertanyaan selanjutnya. Ya itu dia kan lu tanya tadi desas-desus itu ya gue tanggapin aja desas-desus itu. Tapi gue dalam artian sudut pandang yang manusiawi lah, apa dalam artian yang normal lah, ya wajar lah kalau itu terjadi. Iya. Tapi kan ya nggak tahu sebenarnya yang terjadi seperti apa. Benar. Dan nih gue menjadi ambigu banget karena terakhir di beberapa momen terakhir belakangan kalau kita pada nyimak dan follow akun-akun Instagram pro player, ada yang mulai sindir menyindir nih ya kan, ada instastory hitam teks putih nih ya kan, dengan nada-nada yang low-key sangat-sangat gue pertanyakan gitu. Dan di judul salah satu streamer terakhir kita ya kan, salah satu pro player terakhir kita ada di mana omongannya ini persis sama omongan lo. Oke, jadi gini. Abax tuh di salah satu stream terakhirnya punya judul, bentar, gue cek. Ya. Masa? Gue cek juga. Apa sih? Penasaran. Gue takut salah ngomong nanti, takutnya malah salah persepsi gitu. Jadi bentar nih. Gue kemarin lihat stream terakhir dia itu judulnya adalah, kan gue yang nemuin lu si. Nah, lu di season sebelumnya pas lu bersama Abax baru bungkus Abax, lu bilang lu yang menemukan dia di komunitas gitu. Nah, ini ada kalimat ini dijadiin judul sama Abax itu sendiri. Ini ada apa gerangan? Apa ya, lu lagi ada ini kan, sama Abax? Kan belum tentu tentang gua. Kok lu asumsinya ke gua? Iya, gua ini kan sebagai gua orang yang tahu dulu lu pernah ngomong kalau Abax lu yang bawa dari komunitas, lu yang menemukan dia dari komunitas, dan lu juga sempat obrolin itu kemana-mana gitu. Tapi ternyata kalau gua bisa simpulin, paling nggak ini simpulan pendek gua aja gitu kan, ini dia berarti lagi bikin judul ini tertuju ke lu. Ini ada apa? Lu sama dia baik-baik aja pas sebenarnya lagi ada apa nih gitu. Kok gua nggak merasa loh kalau itu tertuju ke gua. Masa? Iya. Terus ke siapa? Ya nggak tahu, dan gua nggak peduli lah.
Oke, oke, gini. Let me clear this. Seandainya ini memang tertuju buat lo, ini menurut lo kenapa gitu? Kenapa ini bisa tertuju buat lo? Nggak tahu, mungkin gue bikin salah atau apa, gue nggak paham. Tapi ya siapapun bebas dan berhak untuk berekspresi ya. Ketika Benar. itu menurut mereka benar dan layak gitu. Dan usia Abax kalau misalnya di usia seperti itu dia mau menyampaikan apapun, saya pikir sudah cukup dia pikirkan ya, karena dia sudah berusia 17 tahun, dia sudah Betul. paham dampaknya, dia sudah paham impactnya, Hmm. dan dia adalah orang yang sangat terdidik, dia juga orang yang sangat menjaga dengan baik ibadahnya. Jadi saya pikir hal-hal seperti itu sudah dalam ranah yang sudah dipertimbangkan. Makanya kan gue bilang itu hal yang sangat tidak mungkin terjadi, karena untuk orang yang punya attitude seperti Abax, attitude yang santun, yang sopan, terus dididik dari keluarga yang juga baik-baik dengan landasan keluarga yang sangat ketimuran, gue rasa itu sudah dipertimbangkan. Kalaupun itu tertuju ke saya, ya itu pasti sudah dipertimbangkan. Tapi saya overall sampai sejauh ini gue nggak merasa ada masalah apa-apa ya. Oke. Karena setahu saya tidak merugikan siapapun. Tapi kalau memang dia merasa memang dirugikan dan itu tertuju ke saya, ya dia pasti sampaikan lah. Tapi ini kan tidak ada, seperti itu aja. Oh gitu. Oke. Jadi berarti selama belum ada approach dari Abax ke lu atau sebaliknya, ya kalian menganggap kalian tidak ada masalah apa-apa lah ya gitu ya. Nggak ada. Oke, Saya oke. sejauh ini nggak ada. Oke, berarti ini cuman sedikit apa ya, mungkin bahan juga buat Lu, isengan-isengan aja ya. lu, elunya aja tuh kali. Lah kalau gue kan pemerhati, dan karena gue pernah denger ini di lu, makanya gue tanyain ke lu. Ngerti gak? Jadi ada relevansinya, makanya gue tanyain gitu loh. Ya soal ini Oke. anak konteksnya in konteks serius, mocking atau lagi cuman sarkas atau malah nonsens emang pengen ngetik doang, ya itu gue juga belum tahu. Mungkin kalau ada kesempatan gue tanyain juga ke bocahnya gitu ya. Ya tanya aja, tapi sejauh yang saya tahu sih kita masih baik-baik aja nih. Masih baik-baik aja. Oke. Nah ini jadi bisa di apa ya, dijadikan satu info juga untuk kita yang dari kemarin nikmatin scene-nya tapi kentang-kentang gitu, kentang-kentang banget gitu keluarnya. Jadi aduh, seru banget ini. Ya gua berharap semoga nggak ada masalah apa-apa, semoga baik-baik aja ya kan. Dan kemarin ada selentingan instastory hitam di atas putih itu, semoga tidak ada apa-apa lah ya. Yang mana tuh? Banyak Apa pak, sih? banyak pak. Apa? Gua nggak mungkin Coba. screenshot dong. Apa semua sih? Coba yang lu ingat-ingat. Gue nggak pernah perhatiin instastory orang loh. Gue fokus sama diri gue sendiri, cu. Nggak, kalau gue juga, gue kemarin bukan ini sih, bukan didapat dari DM apa bocah prepare sih, tapi gue kayak ngelihat juga sekilas aja gitu. Nah gue lagi nggak concern aja sih, gue lagi nggak concern, cuman kayak ya ada apa nih, apa snapnya tuh background hitam terus teks putih gitu, kayak orang lagi ada masalah gitu, kayak orang lagi ada apa sih, dilanda sebuah isu gitu. Ada beberapa nama lah, nggak perlu gue sebut lah. Kayak gua zaman dulu tiap hari aja. Iya, kayak Pak Fayat zaman dulu. Soal apa sih lu dulu tuh? Lu banyak lah pokoknya masalahnya. Udah. Mau nyampein sesuatu gak sih Pak Fayat untuk teman-teman mungkin yang nonton lu, yang nonton gua juga gitu, biar mereka nih nggak apa sih, nggak misleading gitu, nggak salah Oke. paham tentang lo. Silakan. Oke, jadi pertama buat kalian para viewersnya Haji Fan, tolong bijaksana aja apa yang kalian tonton gitu kan. Karena memang sangat sulit sekarang membedakan yang namanya serius, yang namanya guyon, yang namanya drama, itu sangat sulit kita bedakan. Apalagi kalian tahu gue kang drama banget gitu, ya kan? Jadi dalam artian mending biarkan apapun yang kalian tonton itu berjalan, karena kecuali nih tidak sesuai dengan norma-norma hukum, tidak sesuai dengan norma agama, aturan sosial, baru kalian mungkin boleh reaktif. Kalau selama itu masih bisa ditonton dan masih bisa bikin kalian senyum, senyumin aja. Itu mungkin pesan yang pertama. Yang berikutnya adalah
Yang akan terjadi ke depannya mungkin kalian lebih fokus ke scene kompetitif ya, mengenai perubahan-perubahan pemain, susunan pemain, roster pemain. Sorry, gue potong sebelumnya. Gue Hmm. ngeliat ini ngomongin soal season berikutnya, soal fokus. Lu kemarin sempat pidato tuh, sempat khotbah tuh di Kerawang turnamen offline. Master League ada 18 slot. Lu pede banget ngomong kayak gitu, itu lu dapat info dari mana? Apa lu sotoy dong tuh ngomong kayak gitu? Sotoy doang. Nggak, lu lagi kerasukan apa lu tiba-tiba sotoy ngomong kayak gitu? Tujuan lu apa tujuan? Uh, Tujuan gue membakar bahwa oh masih ada slot nih buat kita. Gitu. Seperti itu. Jadi maksud gue Kebenarannya pengen tapi kebenarannya beneran bakal jadi 18 slot tuh nggak tahu. 60%. Oh, 60%. Aduh, gue nggak tahu lagi. Sumpah gue Iya, lagi 60%. skip banget karena kan gue Serius, kemarin serius. liburan kan ke Bali kan. Setahu gue 60% Ji, karena kan pertama biar benar-benar seimbang tuh sama-sama 18. Benar. Ditambah peminatnya yang setahu gue nih ya itu gede banget. Aduh, seru sih. Iya udah lanjut. Tadi lu lagi ngomong apa? Karena kan tadi gue coba Iya, memberikan iya. lu space untuk lu memberikan pesan ke penonton gitu. Yang pertama, poin Sudah pertama, kan? apapun yang kalian lihat, enjoy the show aja gitu. Ya kan? Enjoy the show. Nah, Ya. yang kedua, tadi kejar mimpi, ya kan? Kejar mimpi gimana tuh maksudnya? Yang kedua apa ya? Gue ulang aja lah, lu cut Nah. sendiri nanti. Tadi gue pengen bahas apa ya? Yang kedua. Fokus. Iya, fokus. Ya, menurut gua yang berikutnya adalah buat kalian yang memang masih punya mimpi untuk jadi pro player, fokus aja pada hal-hal yang berkaitan dengan atau yang menunjang atau yang bisa mengupgrade memang ability kalian. Fokus buat kalian. Jadi nggak usah perhatikan drama-dramanya karena drama tidak meningkatkan skill apa-apa dari kalian gitu. Nah, jadi berikutnya adalah yang ketiga. Tetaplah berpikir positif untuk apapun informasi yang kalian terima mengenai para panutan-panutan kalian gitu. Itu aja, karena tidak ada orang yang ditakdirkan untuk menjadi tidak baik, karena baik dan tidak itu adalah pilihan. Oke. Iya. Baik atau tidak itu adalah pilihan. Iya. Itu apalagi? Ada lagi gak? Lu mau dukung juga kan nih buat teman-teman yang mau apa ke Singapura gitu kan? Ada dukungan iya. nih. Betul. Jangan lupa ya tetap hashtag FF Indo Bersatu dalam hal apapun mengenai postingan kalian di sosial media. Betul. Jangan lupa juga tetap mention dua tim pahlawan kita nih. Jadi timnya Ipul dan juga timnya Darkol ya. Kalau gua kan langsung mengapresiasi tuh nama senjata gitu kan. Ikut-ikutan si Pluxi sama si Kids gitu kan. Ya udah gua ikut-ikutan aja. Gua rasa itu apresiasi juga gitu. Intinya agree. iya, pokoknya semoga kali ini buat kalian yang wakil Indonesia bisa bawa pulang piala ke Indonesia. Amin. Amin. Aduh, oke. Thank you so much Pak Payat waktunya nih ya. Gila. Gue ini bikin momentum bisa sampai ada di frame ini tuh harus melalui beberapa gocekan ya. Dan gue jujur cukup muak sama old man satu ini ya. Aduh, sakit kepala gue. Digocek mulu ya kan, bilang ayo Ji jam 12, dilanjutin one day. Oke ya kan? Itu berkali-kali. Itu kan hari pertama doang. Hari kedua kan gue udah bilang kagak. Udah. Oke, intinya thank you so much buat yang udah pada nonton. Jadi jangan lupa juga di subscribe channel Bang Fayat ya. Sama channel gue juga jangan lupa di subscribe. Biar berkembang terus kita, biar semangat terus kita kontennya dan memberikan tontonan untuk kalian. Oke. Ambil baiknya, buang buruknya. Gue Haji Spen di sini ada siapa juga nih? Fayat. Bukan ini, Aura Fayat kan. Nah, ini yang kalian inginkan kan? Iya, itu dia. Kita pamit undur diri, mohon maaf kalau banyak salah-salah kata. See you guys in the next video. Dadah.